Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama saya nak mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih kita rasakan hingga pada hari ini di tempat yang berbahagia ini. Semoga rasa syukur kita itu dapat terus menambahkan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang Allah utus ke muka bumi ini dan yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, serta yang kita harapkan syafaahnya pada hari kiamat nanti. Kita terus berdoa kepada Allah agar kiranya kita wafat dalam keadaan iman dan Islam, serta mendapat bahagian daripada golongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah, pagi ini bersinar sekali rasanya. Kalau tak macam begini tadi saya pakai baju putih, songkok biru juga. Ini saya terbalik, songkok aja putih, baju yang biru. Kembali, harusnya saya pakai baju biru, tapi baju putih, songkoknya yang biru. Kalau cakep saya pakai. Baik, alhamdulillah, Masya Allah ya. Berbahagia sekali kita yang dapat berkumpul di sini. Semoga perkumpulan yang ada ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat yang seluas-luasnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah ya. Insyaallah pagi ini saya mempersiapkan sebuah materi terkhusus karena menjelang kita masuk bulan Ramadan. Maka saya nak kita membincangkan sedikit berkaitan daripada bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka boleh dikatakan ini sebagai tarhib Ramadan. Tarhib itu dari kalimat rahab, ya, rahaba, yang nanti kalimatnya juga berlanjutan kepada marhab atau marhaban ya Ramadan, ya. Maka kata masdar yang lain itu adalah disebut dengan tarhib atau penyambutan terhadap bulan Ramadan. Maka sebelum kita memasuki pembincangan kita pada pagi hari ini, saya nak mengutip dulu satu ayat Allah yang sering sekali kita dengarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah. Nampaknya hafal semuanya. Saya coba satu-satu. Baik ya. Dan juga ada beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kemuliaan daripada bulan Ramadan. Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, jadi dari ayat Allah perintahnya kita katakan bahwasanya ditetapkan. Kalimat kutiba di sini ulama lebih membawa kepada penetapan bulan Ramadan sebagai bulan yang kita wajib puasa di dalamnya.
Walaupun nanti sebetulnya masih banyak perbincangan di dalam bulan Ramadan tersebut, ya. Ada turunnya Quran, ada yang bagaimana yang sakit, ada bagaimana yang berhalangan, ya. Semua itu diatur dalam kitab fikih. Maka yang harus kita pahami dulu yang pertama bahwasanya memang Allah dah menetapkan bulan Ramadan tersebut sebagai bulan puasanya bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Maka kalimat awal Allah buka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kalimat amanu ini adalah kalimat yang sangat mendasar sekali bagi seorang hamba. Apa maksudnya mendasar? Karena dengan iman inilah kita dibezakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Mengapa demikian? Karena iman ini yang akan menjadi dasar kita untuk menghadap kepada Allah. Seseorang hamba akan dikatakan sebagai hamba Allah, syaratnya iman. Bahkan semua amal ibadah kita itu syaratnya iman. Maka iman ini yang akan menjadi bekalan utama kita, menjadi pembeza antara kita dengan orang-orang yang lain. Iman yang ada di dalam agama kita yang pertama adalah la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah ini secara terjemah boleh kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi hakikatnya adalah tiada yang layak disembah dan tiada yang layak dipertuhankan melainkan Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Sehingga apapun yang kita buat, kalau kita niatkan untuk menghambakan diri kita kepada Allah, maka kita masuk dalam kategori orang yang beriman. Dan yang kedua, syarat iman yang kedua itu adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu juga mereka beriman, ya. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya pada saat mereka itu ada Nabi, seperti pada masa Nabi Isa alaihissalam, pada masa Nabi Musa alaihissalam, maka mereka juga dikatakan orang yang beriman, sama dengan kita, ya. Tetapi di akhir zaman maka yang ditetapkan iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua inilah yang menjadi syarat utama seseorang tersebut dikatakan iman, ya. Sehingga nanti pembahagian iman itu kita bagi ke dalam 5 bahagian. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya. Ini yang menjadi partikular daripada keimanan seseorang hamba tersebut. Sehingga kalau misalkan dia terhilang daripadanya salah satu daripada rukun yang 6 ini, maka tak sempurnalah imannya. Jadi saya nak meletakkan di sini, mungkin kita semua saya dah percaya dengan Allah semuanya. Saya percaya adanya malaikat Allah, saya percaya dengan adanya nabi-nabi Allah, kitab Allah, ya, dengan hari kiamat, ya. Tetapi yang banyak kita terkena itu adalah di dalam bab al-imanu bil qada khairihi wa syarrihi, ya. Artinya iman terhadap qada dan qadar, ya. Mengapa kita banyak tersandung di sini? Karena adanya sifat kita sebagai manusia. Sekarang kalau misalkan saya katakan di sini, ketika kita dikacau orang, diganggu orang, diledek orang, kira-kira kita marah tidak? Marah? Iya, marah tidak? Yang jawabnya sedang apa itu? Ya, marah, ya. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan qada dan qadar, itu ketetapan Allah tidak? Ada tidak yang tidak dalam ketetapan Allah di dunia ini?
Tidak ada. Jadi maknanya semua yang berlaku kepada kita dari kita tidur sampai kita tidur lagi, itu semua atas dasar ketetapan Allah. Tidak ada yang keluar. Wa ma min waraqatin, tidak ada satu helai daun yang jatuh daripada pohon melainkan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, maka kalau misalkan kita katakan saya beriman kepada qada dan qadar, kalau diganggu orang marah tidak? Marah. Tetap marah? Marah, tetap marah. Marah tidak? Ya udah tidak ke tangan ya. Darah tinggi. Ya, ini yang saya katakan tadi yang kita bincangkan bahwasanya masih ada sifat basyariah dalam diri kita. Ya, sifat basyariah inilah yang memang terkadang lebih mendominan daripada iman kita. Ya, maka kalau misalkan kalaupun kita rasa marah saat kita diganggu orang lain, orang yang beriman dia cepat mengembalikan kepada Allah. Jadi dua-duanya jawabannya tetap betul. Marah tidak, tetap marah. Ya. Saya pun seadanya kalau misalkan dipukul orang tiba-tiba mesti ada marah dulu. Tetapi ketika saya sudah mulai marah, baru saya kembalikan oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah jelas clear jadinya ya caranya ya. Nah, jadi kalau marah tetap boleh dengan catatan ada imannya. Ya, jadi kalau misalkan maaf kata ternyata ya ada orang yang ganggu kita ataupun ada kawan kita atau bahkan keluarga kita atau pasangan kita sendiri buat kita marah, ya banyak tidak pasangan buat marah banyak ya, masya Allah ya cabaran betul itu ya paling banyak malahan kadang-kadang ya. Maka begitu caranya. Tetap mungkin rasa basyariah kita mengeluarkan rasa marah karena itulah salah satu sifat kita. Unsur daripada penciptaan kita itu adalah adanya unsur api di dalam penciptaan, sehingga rasa marah, ya, rasa ingin mengamuk itu pasti ada. Hanya saja yang membedakan antara kita dengan orang yang tidak memiliki iman, dia akan teruskan rasa marahnya dengan tindakan, dengan kata-kata, ya, dengan kelakuan, maka ini imannya sudah tergoyahkan, ya. Jadi kalau kita marah, ya, kalaupun misalkan kita marah, kita tidak terima dengan keadaan yang kita dapatkan pada hari itu, maka kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai diikuti. Diikuti dengan cara apa? Kadang orang mengikuti dengan cara pukulan, kadang orang mengikuti dengan cara perkataan, tindakan. Nah ini tidak perlu, ya. Maka ini saya katakan salah satu ciri daripada orang beriman itu dia dapat mengendalikan diri dia karena dia tahu semua ini Allah yang gerakkan. Ya, ini tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini, melainkan semua adalah ketetapan. Ya, ini harus kita tanamkan dalam mindset kita. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan. Sakit, sehat, kaya, miskin, sedih, bahagia. Ingat, ini adalah ketetapan. Ya, hanya saja kita kembali kepada diri kita boleh terima atau tidak. Ya, maka sampai ketika iblis itu meminta untuk mengganggu anak Nabi Adam, ya kita ini. Maka Allah mengatakan kau boleh mengganggu mereka illa ibadiyat mukhlisin, ya, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Kita ikhlas menjalani kehidupan kita dengan apapun yang kita dapatkan. Inilah ciri-ciri orang yang ikhlas, ya. Salah satu ciri daripada orang yang ikhlas, ya. Sehingga kalau misalkan kita meyakinkan bahwa saja ini ketetapan, kita tidak akan ngedumel, ya. Tahu ngedumel? Ya. Tidak akan ngedumel dalam hati itu, tidak perlu, ya. Kalau yang sudah berlaku kita tidak suka, kita sebatas segitu saja. Tetapi selepasnya kita lepaskan kepada Allah. Maka untuk mengendalikan hawa nafsu ini, sifat basyariah kita ini,
Allah memberikan kita pendidikan. Allah memberikan kita pendidikan selama 1 bulan penuh yang kita kenal dengan puasa. Ya, apa kaitan antara hawa nafsu kita? Karena yang marah itu adalah tadi nafsu kita, basyariah kita, ya, sifat api yang keluar dari dalam diri kita. Ya. Maka ketika itu keluar dan tidak diberikan pendidikan, ya, dia akan semakin membesar. Maka dalam mahfuzat atau kalimat kata-kata bahasa Arab dikatakan an-nafsu qatif in tushbi'uhu syabba ala. Nafsu itu atau sifat basyariah asli, sifat asli kita itu adalah sifat hayawan. Sifat asli manusia itu adalah sifat hewan. Ya. Maka kita jangan heran kalau misalkan kadang-kadang tidak jauh beza antara manusia dan hewan, banyak tidak, ya, justru lebih teruk manusia, ya. Karena sifat asli manusia itu adalah sifat hewan. Apa yang ada di dalam diri hewan itu ada di dalam diri manusia. Yang membezakan mereka adalah Allah berikan kemuliaan bagi manusia berupa akal pikiran, ya. Maka Allah menjadikan kita sebagai khalifah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah ajarkan nama-nama, lalu Allah tunjukkan kepada para malaikat, sehingga para malaikat ketika diciptakannya Nabi Adam itu disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Disebabkan apa? Karena kemuliaannya Nabi Adam itu diberikan ilmu, ya. Maka kalau misalkan saya dengar Gus Baha mengatakan, ya, kalau misalkan orang itu tidak cinta ilmu, maaf, dia sama dengan ada yang kenal Gus Baha? Kenal. Gus Baha di karena di media sosial, nanti kalau misalkan ada waktu saya kenalkan. Ya, jadi yang membedakan antara manusia dengan hewan itu cuma satu, yaitu adalah keilmuan. Maka kalau manusia tidak mau mencari ilmu, dia tidak mau mendalami ilmu, maka dia tidak akan jauh daripada sifat-sifat hayawan, ya. Hewan itu kawin tidak? Kawin. Tidak kawin. Ya. Kalau bakteri yang membelah diri, ya. Dia suka bergaduh, tak make up, ya. Ya, dia suka bergaduh juga, dia suka berantem, suka ingin memiliki kekuasaan. Ya. Maka ini yang ingin kita tekankan, bahwasanya sifat asli manusia adalah sifat hewan. Ya. Sehingga kalau misalkan sifat hewan ini tidak kita bekali dengan ilmu, maka kita tidak akan ada bezanya dengan hayawan. Maka saya selalu bersyukur, alhamdulillah, saya melihat saudara-saudara saya, walaupun kita sama-sama jauh, ya, tapi masih ada kajian-kajian yang untuk mencerahkan kita sama-sama, ya. Maka mudah-mudahan berkah insyaallah semuanya, ya. Dunia akhirat Allah berikan penjagaan, hidayah serta inayahnya. Jadi pertahankan yang sudah sampai, pertahankan. Tempat-tempat seperti ini adalah tempat di mana malaikat turun di dalamnya, yang dikaji di dalamnya ayat-ayat Allah. Baik, ya, kita kembali. Maka apa kaitan nafsu tadi dengan bulan Ramadan? Ya, kaitan nafsu dengan bulan Ramadan itu sangat erat sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, ya, maka Allah bertanya kepada nafsu tersebut, siapa engkau? Ya, maka nafsu ini mengatakan, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Kurang ajar tidak, nafsu ini sudah diciptakan. Ketika ditanya siapa engkau, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Lalu dibiarkan oleh Allah, dikurung, ya. Ditanya lagi, siapa engkau? Masih, karena dia masih kuat. Aku adalah aku, engkau adalah aku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia tanpa diberikan apapun, tak dikasih makan, dikurung semuanya, sampai akhirnya dia lemah.
sampai akhirnya dia tidak bertenaga lagi. Barulah Allah tanya lagi, siapa engkau? Aku adalah makhlukmu dan engkau adalah penciptaku. Ya. Jadi kaitannya, maka Allah Subhanahu wa taala untuk meredam nafsu manusia kita atau nafsu basyariah kita atau sifat hayawan yang ada di dalam diri kita, Allah wajibkan kepada kita berpuasa selama satu bulan. Maka para ulama kita itu menjelang bulan Ramadan mereka bahagia, masya Allah, ya. Dan insya Allah kita juga bahagia, ya. Karena apa? Sandarannya kepada man qama imanan wahtisaban. Sama ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka kalimat yang pertama yang disinggung oleh Al-Quran dengan hadis Rasulullah adalah kalimat imannya tadi. Dan yang berkaitan iman dengan kita yang banyak kita tersandung adalah iman kepada qada dan qadar. Ya. Al-imanu bil qada khairihi wa syarrihi. Ya. Baik itu buruk ataupun baik, itu adalah harus kita kembalikan kepada keimanan kita. Ya. Jangan pilih-pilih, yang baiknya alhamdulillah happy, giliran yang dapat sedihnya marah-marah, memberontak, komplain sama Allah. Ya Allah, aku mengapa seperti ini? Ya. Ada tidak seperti itu? Tidak perlu. Ya. Cukup kita katakan, ya Allah, Engkaulah yang menetapkan segala sesuatunya. Maka aku radin, aku ridha, aku ikhlas dengan apa yang Engkau inginkan dariku. Ya. Dan ini juga pernah dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika beliau hijrah ke Taif, ya, lalu di Taif itu dilempari oleh orang-orang Taif, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kemana lagi kah Engkau akan membawaku, ya Allah? Dan aku ridha terhadap apa yang Kau tetapkan. Ya. Jadi bukan hanya kita yang susah, yang sakit. Rasulullah pun sakit, tetapi caranya kita untuk menyikapi tersebut bukan dengan komplain, apalagi memaksa Allah. Ya Allah, kalau aku tadi beri ini, sudahlah, aku tak mau jadi hamba-Mu lagi. Jangan, ya. Ini adalah kata-kata yang tidak keluar daripada seseorang yang beriman. Tapi ketika kita mendapatkan kesusahan, boleh kita adukan dengan catatan, aku ridha, ya Allah, ini ketetapan-Mu. Ya. Baik buruknya kita, senang susahnya kita, yakinkan itu adalah daripada Allah. Maka ini kita dapatkan ketika di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini baru kaitannya dapat, ya. Jadi yang paling utama sekali yang saya inginkan adalah kita kata beriman, karena kalimatnya awalnya iman. Dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, dan iman ini telah diuraikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dapat dari mana nih iman dengan Islam? Ya, Islam ada 5, iman ada 6. Kita dapat daripada apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Di mana diajarkannya? Ketika di Madinah. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada para sahabat, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Maka sahabat menjawab, tidak, kita tidak ada yang tahu, ya Rasulullah. Orang berambut hitam, ya, lebat rambutnya, bajunya putih, jenggotnya, mukanya berseri, berjalan mendatangi Rasulullah, sampai di hadapan Rasulullah meletakkan kedua pahanya, kedua lututnya dengan lutut Rasulullah bersama, lalu menanyakan mahwal iman, mahwal Islam. Ya. Maka ini yang kita runutkan, sehingga sahabat pun tidak ada yang mengenali seorang tersebut. Ketika sudah diajarkan apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, dan apa itu tanda-tanda hari kiamat, baru Rasulullah, orang itu pergi. Rasulullah tanya, siapa tadi yang datang? Sahabat tidak mengenal, kami tidak tahu, ya Rasulullah. Dia bukan orang sini, tapi tidak ada bekas perjalanan dalam dirinya, karena bajunya masih bagus, rambutnya masih klimis, ya. Sehingga baru Rasulullah mengatakan, dia adalah Jibril datang kepada kita untuk mengajarkan tentang ajaran-ajaran agama Allah.
Maka kita kaitkan ini ya. Dan yang banyak kita terkena tadi saya katakan adalah al-imanu bil qada'i khairihi wa syarrihi. Maaf, ini bukan hanya kita yang di sini ya. Di mana-mana seluruh dunia ini banyak orang tersandung di dalam iman kepada qada dan qadar. Ya, karena apa? Ada sifat manusianya. Dan di sifat manusia itu ada sifat hewannya. Bagaimana kita mengatakan ya Allah, aku percaya, aku beriman dengan qada dan qadar. Ketika kita terkena musibah, marah-marah, ya, tak menerima, ya, dengan keadaan kita, masya Allah, ya. Jadilah kita seorang hamba yang betul-betul menyerahkan kepada Allah. Itulah makna Islam. Islam itu orang yang berserah, ya. Tak kisah bagaimanapun keadaan kita, ya, maka tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tadi sehingga saya mengulas ini guna untuk kita memahami lebih dalam arti daripada bulan Ramadan. Jadi sering saya katakan dalam kajian-kajian saya, kita di bulan Ramadan ini bukan hanya setakat tahan lapar saja. Ya, ini banyak orang ketika bulan Ramadan masuk mereka tidak belajar, sehingga ketika bulan Ramadan mereka hanya menahan lapar dan haus. Maka Rasulullah mengatakan, kam min saim, berapa banyak daripada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Apa tujuan puasa ini? Ya. Tujuan puasa itu dijelaskan di dalam ayat Allah, la'allakum tattaqun. Ya. Ingat, maka tujuan puasa tadi Allah memerintahkan dengan tujuan puasa ini diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kalau sampai akhirnya habis bulan Ramadan kita tidak dapat takwa, ya, maka belum berhasil ujian kita, ya, belum berhasil kita. Takwa ini apa? Takwa ini adalah makam tertinggi daripada seorang hamba. Ya. Makam kita itu ada yang makam mukmin, ada yang makam muslim, ada yang makam muhsin, ya. Jadi masih dalam kaitannya apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril tadi itu, bahwasanya makam kita itu berbeza-beza. Tertinggi daripada seorang hamba itu muttaqin. Ya, maka janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya, ingat, ini adalah firman Allah. Orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa, maka Allah akan selalu memberikan, ya, memberikan jalan keluar daripada apa-apa yang dia tak sangka-sangka. Ya, ini maka masya Allah, ya. Dan juga innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tersebut adalah kemenangan. Tapi berat untuk takwa ini, ya. Bagaimana kita mau takwa kalau kita masih marah-marah, ya. Tapi di sini tidak ada yang marah kalau saya lihat. Orangnya baik semuanya, penuh senyum, ya. Dengan anak tidak ada yang marah-marah, ya. Semuanya penuh dengan keridhaan hidupnya ini, masya Allah, ya. Alhamdulillah, ya. Nampak muka-mukanya ini cerah semuanya, ya. Jadi memang kata insya Allah ahli surga semuanya, amin. Syaratnya ikhlas saja dengan Allah, ya. Kemana Allah nak bawa kita, bagaimana Allah nak jalankan kita, sudah serahkan diri kita dengan tetap berpegangan kepada syariat. Jangan pula ada orang kata saya berserah kepada Allah dan dia tak sholat, ya, dia tak puasa. Kenapa tak puasa? Allah yang gerakkan. Tak boleh, ya. Dia juga harus
mengaitkan antara syariat dengan keimanan. Sehingga tadi kita katakan kalau syariat Islam itu adalah syahadat, salat, zakat, puasa dan pergi haji. Ini syariat kita. Ini tuntutan Allah daripada kita. Kalau keduanya antara iman dengan Islam ini kita jalankan, maka inilah yang akan memproses kita untuk menjadi takwa. Ya. Maka tadi puasa ini adalah syariat. Ya. Kita dapatkan di mana? Di dalam rukun Islam. Ya. Yang kedua di dalam imannya. Ya. Dan yang ketiga adalah kalau seseorang tersebut menjalankan dengan iman dengan ihsan, maka takwa tersebut boleh didapatkan. Orang yang bertakwa itu Masya Allah, dia betul-betul mendapatkan dunia ini tanpa dia mencarinya. Ya. Karena salah satu sifat orang yang bertakwa, dia tahu bahwa rizki seorang hamba tersebut dia tidak akan habis sebelum nyawanya berpisah daripada badannya. Ya. Jadi apapun yang kita risaukan tentang masalah ekonomi kita hilangkan. Ya. Orang yang bertakwa tidak ke situ. Ya. Dia meyakini bahwa kalau nyawa ini masih di dalam badan dia, masih dalam raga dia, maka tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Allah dalam bab rezeki. Ayatnya adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata sekalipun, ya, hewan cacing sekalipun yang dia hidup di dalam tanah. Dia di dalam tanah yang kita tak tahu macam mana dia makan, macam mana dia berjalan, tetapi kalau dia masih hidup, rezekinya masih ditanggung Allah. Ya, ini salah satu sifat orang yang bertakwa. Ya. Jadi dengan keduniaan ini dia tidak terlalu risau. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan berkaitan dengan bab-bab yang besarnya, kecuali kalau misalkan memang kemauannya lebih daripada kemampuannya, ini lain. Ya. Nah, kita bergaji tapi kita nak lebih besar daripada gaji kita, ini sudah keluar daripada konsep rezeki. Karena rezeki itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, rezeki itu mudah. Ya. Ma tamtaliku bihi min malin, ya. Apa yang kita gunakan, bukan matam tali kubi, tapi apa yang kita pakai inilah rezeki kita. Ya. Sekarang kalau misalkan pakaian itu punya satu atau lebih? Lebih ya. Nah, kadang mungkin ada yang satu lemari ya. Ini kalau istri saya tahu nih nyinggung dia juga ya. Iya. Karena pakaian kita banyak. Tapi pakaian itu semua rezeki kita bukan? Rezeki? Rezeki bukan. Kalau dia kita pakai, itulah rezeki kita. Tiba-tiba kalau misalkan sekarang hilang, masih rezeki kita tidak? Tidak. Maka tadi apa yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, apa yang kita gunakan ini sekarang, inilah rezeki kita. Ya. Saya punya kopiah 2, satu di sini, satu di rumah. Ya. Yang di rumah belum tentu punya saya lagi. Ya. Boleh jadi hilang, boleh jadi kotor atau boleh jadi rusak. Ya. Sama. Itu makanya konsep rezeki yang paling mudah dalam pikiran kita adalah, ini yang saya gunakan sekarang adalah ini rezeki saya. Ini air ini walaupun sudah dekat ya, kalau saya tak minum saya tidak ada rezeki. Ya. Nah, kalau saya minum, ini contoh. Ya. Bukan berarti saya tak minum. Ya. Ini saya kasih contoh. Kalau saya minum berarti ini jadi rezeki saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedap sedikit. Jadi suaranya kurang keluar tadi. Minum dulu. Iya. Jadi ini
baru jadi rezeki saya. Ya. Jadi maka para saudari-saudariku yang saya muliakan, yang saya cintai semuanya, ya, ini yang kita nak sama-sama tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita ini hanyalah hamba Allah, ya. Tetapi untuk menjalankan kehidupan kita memang tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Dari awal bapak kita diciptakan itu iblis sudah berjanji. Ya. Maka sama-sama saya nak kita mengingat akan perjalanan kita, ya. Dimanapun kita, bagaimanapun kita, kembalikan semua kepada Allah. Ya, kita kembalikan semua kepada Allah, dan alhamdulillah Allah itu senantiasa menjaga kita. Allah itu senantiasa sayang pada hambanya. Ya, kita tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Ya, maka salah satu sayangnya Allah tadi saya kaitkan lagi, itu Allah memberikan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan, dan setiap puasa kita tersebut, ya, ini sebetulnya bulan bonus yang Allah kasihkan. Selain ini sebetulnya bentuk pendidikan. Jadi kalau misalkan ulama-ulama sufi, mereka melihat ini adalah bukan untuk berburu pahala, tetapi untuk lebih berserah sepenuh-penuhnya, ya. Bukan, ya, terlebih lagi kalau misalnya di dalam puasa ini yang banyak salah juga, ya. Ini malah lomba-lomba pamer makanan, ya. Masya Allah, berbuka dengan ayam kuku, ya, atau ayam penyet, ayam bakar. Ini jangan, hindari ini semuanya. Ayam geprek, ya, nasi lemak lagi, Masya Allah, ya. Ini yang kita tidak inginkan, ya. Jangan. Kita berpuasa bukan untuk mengumbar. Kalau misalkan kita menahan puasa kita dari fajar sampai maghrib, ketika tiba di maghrib, ya, kita lepaskan lagi hawa nafsu tadi, ya, atau nafsu basyariah tadi, maka kita belum mendapatkan pendidikannya. Pengajaran dari bulan Ramadan tersebut itu belum dapat. Mungkin hari pertama iya, karena masih percobaan, ya. Hari pertama, Masya Allah, ya. Tapi semangat buka macam-macam. Giliran dah masuk kurma, masuk air, dah hilang semua, ya. Makanlah, gitu, ya. Itu biasanya kita. Maka jangan berlaku demikian, ya. Tidak berlaku. Kita berpuasa tersebut dari awal harus kita yakinkan ini adalah pendidikan Allah. Dan sebetulnya, ya, ini sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Kadang-kadang banyak daripada kita hendak memasuki satu ibadah tetapi tidak diiringi dengan ilmu. Tidak diiringi dengan ilmu. Mungkin kalau misalkan sholat itu adalah yang tiap hari kita buat, ya. Mungkin kalau misalkan perkara zakat itu juga kita buat. Tetapi, ya, yang kadang saya sayangkan adalah kita bulan Ramadan ini setahun sekali tidak dipersiapkan ilmunya, ya, tidak dimatangkan ilmunya. Ketika masuk Ramadan, dia hanya melewati seperti itu saja. Orang puasa dia puasa, orang buka dia buka, orang tarawih dia tarawih, tetapi tidak meresapi inti daripada puasa tadi. Maka tadi saya kaitkan bahwasanya inti puasa itu adalah untuk menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita mungkin yang paling banyak membawa kepada bencana adalah kemarahan kita, ya. Jadi bab marah itu betul-betul membawa kita ke dalam satu perkara yang lain. Bahkan di dalam satu hadis Alfi memakna Rasulullah sampai mengatakan sebetulnya orang yang marah itu setengah gila, ya. Jadi kalau misalkan orang marah-marah, sesungguhnya akalnya itu sudah hilang, ya. Bisa jadi membawa kegilaan, ya. Nah, saya tak tahu kenapa saya bahas marah ini. Banyak yang marah ke di sini, ya? Nggak ada kan?
Cuman karena di sini orang yang sabar semua, jadi saya berikan marah. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Inti daripada puasa adalah untuk menahan hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita ini banyak sekali macamnya. Ya. Ini yang harus kita pahami, sehingga untuk melewati bulan Ramadan kita harus diikuti dengan ilmu. Ya. Ilmu berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Bagaimana kita sahur, bagaimana kita menjaga puasa, bagaimana kita mengisi puasa, bagaimana kita membatalkan puasa, apa saja yang kita harus buat di dalam puasa, ya. Jadi bukan hanya berlalu seperti itu saja. Dan kalau boleh, yakinkan di dalam hati kita buat yang terbaik di bulan puasa ini. Karena kalau misalkan ihtisabannya, ya, di dalam hadis Rasulullah, ihtisabannya seperti ini, ya. Kalau misalkan tahun kemarin, ya, kita masih berpuasa dengan orang-orang yang kita kenal, ya, tahun ini belum tentu. Berapa ramai yang sudah lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan puasa ini lagi, ya. Bisa jadi kita yang tahun depan, ya. Kita tidak tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu pasti datang dan kita tidak tahu bila dia datang, ya. Bila dia akan sampai kepada kita. Maka ini yang harus kita yakinkan, puasa Ramadan ini bukan yang kita amalkan setiap bulan, bukan yang kita amalkan setiap minggu. Maka setiap masuk bulan Ramadan, azamkan di dalam hati kita, ya Allah, saya nak buat sebaik-baiknya, karena saya belum tentu di bulan Ramadan yang akan datang saya akan berjumpa lagi, ya. Bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan rahmah Allah, ya. Sehingga orang yang melewati bulan puasa ini dengan sempurna, boleh jadi dia akan kembali seperti anak-anak yang tidak ada dosa, ya. Maka Masya Allah, nikmatnya kalau misalkan kita sampai dalam keadaan seperti itu, kita dalam keadaan kembali kepada Allah tanpa adanya beban yang kita bawa, maka dapatlah kita seruan Allah yang kita ambil daripada dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini sangat penting bagi kita sama-sama semuanya, sehingga jangan kita lepaskan kesempatan kita di bulan Ramadan ini. Ambillah sebanyak-banyaknya. Dan cara memasuki bulan Ramadan, kita harus bersih, ya. Kalau ada orang-orang yang dekat dengan kita, ya, hubungilah sebelum masuk bulan Ramadan, ya. Minta maaf, ya. Kalau dengan sesama kawan, saling bermaafan, ya. Kalau misalkan boleh berjumpa, jumpalah. Kalau tak boleh, gunakan WhatsApp atau telepon, ya. Tetapi harus membersihkan diri, jangan sampai kita membawa sesuatu di bulan Ramadan. Karena kalau masih ada salah yang kita bawa, boleh jadi ini akan menghambat perjalanan kita di bulan Ramadan, ya. Jadi kalau misalkan sebelum masuk Ramadan, kalau memang ada orang-orang yang kita tahu, yang kita kenal, ya, silahkan bermaafanlah, ya. Apalagi kalau misalkan sesama teman, jangan sampai ada yang tertinggal. Yang kedua, seseorang yang hendak masuk bulan Ramadan tersebut, dia harus kalau boleh itu yang paling dekat itu, kalau yang masih ada orang tua, minta ridho orang tua. Maka saya sendiri juga kalau misalnya biasanya yatim piatu, Masya Allah. Kalau yatim piatu biasanya, kalau ya itu apa adatnya kalau kita di Indonesia, nyekar. Ada yang tahu masih ingat nyekar? Ya, cuma kalau kita di sini tak nyekar siapa di sini, gitu kan? Ya, biasanya nyekar itu untuk apa? Untuk mengingat orang tua. Dan itu kita buat sebelum puasa.
itu bukan adat sembarangan, ya. Itu sebetulnya kaitannya ada dengan ketika hendak masuk bulan Ramadan, ya. Walaupun misalkan kita katakan kita tidak ada hadis yang membolehkan kita untuk baca Al-Quran di kubur, ya. Akan tetapi ziarah kubur itu masyhur. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW karena kita akan mengingat kembali kepada orang yang dalam kubur. Dan maaf, orang yang ada dalam kubur mereka tidak mati, mereka hanya pindah alam saja. Alam apa yang mereka ada sekarang? Alam barzakh. Apa makna barzakh? Barzakh artinya pemisah, ya. Barzakh artinya pemisah. Kita kalau nonton TV, kalau kita nonton TV live tak TV itu, ya. Kalau misalkan kita video call, kita live tak dengan yang kita video call ini, dia ada tidak? Tapi kalau kita buka handphone tuh ada tak di dalam dia? Tapi di mana dia sekarang? Di mana? Inilah pemahaman barzakh, ya. Inilah pemahaman barzakh. Kita tengok televisi, oh masya Allah ada orang di dalamnya. Tapi kalau kita masuk, boleh tak kita masuk situ? Tak boleh. Inilah alam barzakh yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah di dalam kubur. Mereka boleh lihat kita semuanya, tapi mereka dah tak boleh masuk ke alam kita. Paham ya barzakh jadinya, ya? Jadi kalau misalkan dikatakan orang-orang tua kita dulu masih boleh lihat kita, tidak boleh. Justru kebahagiaan daripada orang yang di alam barzakh kalau adik-beradiknya, anak-anaknya, cucu-cucunya itu hidup dalam kerukunan, terlebih hidup di dalam kebaikan, mengajinya, sholatnya, ya. Maka ini juga yang menimbulkan adat bagi orang-orang kita. Biasanya sebelum masuk bulan Ramadan kita buatkan tahlil bagi arwah, ya. Jadi ini semua adalah adat-adat bukan yang lari daripada syarat, ada syaratnya, ya. Pembahasannya adalah bahwasanya memang orang walaupun sudah meninggal mereka tetap dapat melihat aktivitas kita, ya. Maka ini yang harus kita pahami, ya. Kalau ada orang tuanya alhamdulillah, ya, tetapi kalau sudah tidak ada, maka kita ingat dengan doa kepada orang-orang tua kita, ya. Sampai, ya, doa kita kepada orang yang meninggal itu sampai, terkhusus, ya, terlebih lagi doa seorang anak, karena Rasulullah SAW menjelaskan di dalam satu hadis, semua amalan anak Adam itu terputus kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, ya. Maka ini yang harus kita pahami di dalam menjalankan bulan Ramadan ini. Jadi saya ingin kaji sekali lagi, saya ingin ulangkan bahwasanya kaitan antara iman dengan bulan Ramadan ini adalah dasar untuk kita menjalankan bulan Ramadan, ya. Harus dikuatkan dulu imannya. Karena kalau misalkan dia tidak ada iman, andai pun dia puasa, dia bukan dicatat sebagai orang yang berpuasa seperti perintah Allah, ya. Karena kalau misalkan puasa ini sebetulnya sudah banyak dikerjakan oleh non-muslim atau bukan orang yang beriman, ya. Banyak sekali, karena memiliki banyak sekali faedah, banyak manfaatnya, ya. Puasa tersebut betul-betul dapat memberikan kesehatan bagi diri manusia. Sehingga orang yang tidak beriman sekalipun mereka suka berpuasa, ya.
Maka puasa mereka dengan puasa kita berbeza, tidak, tentulah berbeza. Kita puasa berlandaskan iman, mereka puasa berlandaskan untuk kesehatan. Adapun kita yang puasa berlandaskan iman, pahala kita dapat, kesehatan juga kita dapat, ya. Dengan catatan kita mengikuti seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Puasa bukan untuk membazir-bazirkan makanan, cukup seperlunya saja, ya. Tidak perlu harus kita ya banyak-banyak, ya. Saya yakin perut kita ini makan satu piring juga udah cukup, ya. Makan nasi lemak aja satu bungkus, ya, cukup, kenyang, ya. Dah hilang semua nanti rasa nak ini, nak itu, nak macam-macam, ya. Usikum nafsi, ya. Termasuk yang bicara juga kadang-kadang masih hilaf juga, ya. Ya, maka sama-sama kita insyaallah, ya. Jadi ini yang penting, ya. Alhamdulillah, ya. Saya diberitahu insyaallah mungkin saya akan isi dalam minggu kedua dengan minggu 4, betul? Betul ya, insyaallah, ya. Jadi saya sebetulnya ada satu buku, tapi saya tak tahu cukup ke tak buku saya nanti tapi nanti saya bawa dulu, kalau siapa yang dapat, ya. Biar kita ngaji, ini buku ini adalah buku fikih, ya. Nanti akan saya bawa insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Nanti kalau siapa yang tak dapat boleh sama-sama, ya. Saya ada mungkin ada beberapa buku lah untuk kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita berkontinu, kelas-kelas saya yang dia memang rutin itu biasanya saya referkan atau saya kembalikan ke buku. Ini lebih membawa kita kepada satu keilmuan yang lebih autentik. Jadi kita betul-betul bisa hatam buku, ya, belajar hatam buku, ya. Kalau seperti ini kan hanya tausiah umum saja, ya. Tapi kalau misalnya kita berjadwal, saya inginkan kita betul-betul sampai dapat memahami satu kitab. Seperti hanya saya juga dulu ketika belajar, ya, buku ke buku, satu buku ke buku yang lain, lalu terusnya. Mudah-mudahan ini yang akan kita lakukan insyaallah, ya. Jadi kalau saya harapkan teruslah istiqamah di dalam menuntut ilmu, jangan sampai merenggang atau sampai tidak lagi, ya. Terus belajar, kita sama-sama belajar nanti insyaallah, ya. Hanya saja mungkin nanti kalau saya banyak kesibukan karena kadang-kadang saya sudah dipanggil beberapa kali nih untuk datang ke sini tapi tidak bersesuaian waktunya, ya. Kadang umroh, kadang pergi ke Indonesia, kadang masya Allah, ya. Tapi kalau sudah ada jadwalnya saya coba komitmenkan, ya. Sudah ada jadwalnya saya komitmenkan. Jadi pada waktu-waktu tersebut mudah-mudahan saya ada di Singapura, ya. Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Oke, belajar sama saya. Oke tak? Kalau tak oke saya tak sekali. Ya, karena alhamdulillah, karena memang setiap bulan juga saya pergi ke Surabaya karena anak sekarang di pondok, di pesantren, ya. Anak saya sudah saya kirimkan di sana, walaupun dia sudah sekolah di sini, saya keluarkan, saya withdraw dan saya teruskan di pesantren, ya. Di Ponorogo, enggak, masih anak SD. Saya masukkan di SD di sana, saya masukkan pondok tahfiz Quran. Jadi saya nak khususkan mereka untuk penghafalan Quran. Ya. Jadi sudah 2 anak saya sekarang di Ponorogo. Ya, anak yang pertama baru umur 11 tahun, anak yang kedua baru umur 8 tahun. Ya, perempuan. Yang lelaki tahun depan baru akan masuk. Jadi 3-3-nya saya sekolahkan di pesantren. Doakan mudah-mudahan, ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi itu nanti yang saya katakan, karena memang kita sudah punya jadwal, insya Allah saya akan siapkan kitab atau buku yang akan kita bahas sama-sama sehingga akan lebih berorientasi kajian kita, ya, lebih kepada pemahaman kitab atau bukunya, ya. Maka nanti untuk belajar
ya saya harapkan kita sambil melihat buku, sambil mencatat apa yang kita pelajari. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Kalau kita belajar harus kita ikuti dengan penulisan, ya. Ditulis apa yang penting agar mungkin suatu saat ketika kita lupa kita boleh kembali kepada tulisan kita, ya. Nah, saya ingin seperti itu. Kalau memang jadwal kita rutin, ya. Kecuali kalau misalkan dia jadwal tausiah umum, nah ini lain, ya. Jelas ya insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ada suara apa di sini? Tidak ada ya, maksudnya tentang puasa? Tidak ada insyaallah. Ya. Apakah? Kalau lambat sahurnya boleh nggak? Lambat sahurnya memang sahur harus lambat. Tapi sebelum fajar. Sunnah daripada sahur itu adalah mendekati fajar. Ya. Jadi ini karena kapan waktu kita harus berpuasa? Ya. Ketika masuk adzan maghrib, itulah yang disebut awal puasa. Waktu imsak ini apa? Imsak ini sebetulnya waktu kita untuk sudah berjaga-jaga. Maka waktu imsak itu kalau diceritakan di dalam hadisnya itu 40 ayat bacaan Al-Quran, ya, baru azan. Nah kalau sudah sebelum daripada masa azan sampai 40 ayat itu orang mengaji seperti biasa, nah itu biasanya waktu yang kita harus berjaga-jaga. Tetapi kalau misalkan kita terlajak bangun kesiangan 10 menit lagi azan, masih boleh makan tidak? Boleh, ya. Makan karena sahur itu berkah, ya. Kalau boleh jangan tidak sahur apapun yang kita makan, walaupun kurma sekalipun, ya, atau minum saja, sudah, ya, niatkan itu untuk sahur, karena di dalam sahur ada keberkahan, ya. Jadi boleh insyaallah, ya. Nah, kalau bukanya yang dilambatkan boleh tidak? Betul juga. Tetapi aku masih kuat nih, dapat itu Allahu Akbar Allah. Tak apalah, tambah pahala sedikit, ya. Boleh tidak? Tak boleh. Iya, minum dulu, minimal batalkan dulu. Walaupun makannya nanti selepas sholat, ya, tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah maghrib, batalkan dulu. Ya. Makan apa yang membatalkannya dulu, ya. Baru makannya nanti selepas sholat atau selepas kita mungkin dah siap nak makan, barulah kita makan, ya. Baik, cukup ya insyaallah, ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih semuanya, ya. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita hidayah serta hidayahnya, dan kita istiqamah di dalam kebaikan, istiqamah di dalam peribadatan, istiqamah di dalam hal-hal yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teruskan bahwasanya niatkan di dalam hati kita hanyalah menghamba kepada Allah, bukan untuk ria, bukan untuk ujub, bukan untuk membanggakan diri, tetapi lebih kepada ya Allah, aku jalankan ini sebagai hamba-Mu ya Allah. Aku jalankan semua apa yang aku lakukan ini hanya karena-Mu ya Allah, sehingga nanti tercatat sebagai amal ibadah bagi kita. Sama-sama kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.